Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi abang kakak, perkenalkan nama saya Adi Irma Syawitri, NIM 19040321. Di sini saya akan membahas mengenai proses permesinan. Yang pertama, mengenai mesin bobot. Mesin bobot adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bobot sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Adapun prinsip kerja dari mesin bobot yaitu poros spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Oleh kelembar ulir, putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Akibatnya, pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Selanjutnya, ada bagian-bagian dari mesin bobot. Yang pertama ada bed mesin atau alas mesin. Alas mesin ini terbuat dari besi tuang dan bentuknya memanjang mesin. Permukaan atas dan samping dikerjakan dengan mesin secara seksama. Bed mesin atau alas mesin ini berfungsi untuk menopang komponen-komponen seperti eretan. Ada kepala tetap. Dipasang secara tetap pada bed mesin, di mana kepala tetap ini mempunyai spindel lubang yang berbentuk tirus atau berulir untuk memasang cak dan pelat pembawa, di mana kepala tetap ini dapat berputar dan berfungsi sebagai pemegang benda kerja yang akan dibobot. Kepala lepas dapat dipindahkan ke setiap posisi sepanjang bed mesin. Kepala lepas dapat digunakan untuk membobot poros panjang atau membobot tirus, di mana pada kepala lepas juga bisa dipasang perlengkapan seperti senter kepala lepas, cukbor, dan sebagainya. Eretan berfungsi sebagai support yang membawa eretan lintang dan eretan atas, di mana eretan dapat digeser atau dipindahkan sepanjang bed mesin dengan perantaraan batang berigi yang dipasang di depan bed mesin. Roda tangan digunakan untuk memindahkan eretan yang terpasang pada rumah eretan. Eretan lintang dipasang di atas eretan utama dan bergerak tegak lurus pada bed mesin dengan jalan engkol gerak lintang. Eretan dipasang di atas eretan lintang dan dapat berputar pada pena. Eretan atas ini diberi pembagian derajat serta dapat diputar dan dikunci sehingga pada setiap sudut dapat membobot tirus. Ada pelat cekam. Pelat cekam berfungsi menjepit benda kerja selama pekerjaan membobot. Pelat membawa berfungsi untuk melakukan pembobotan dua senter. Bentuknya seperti pelat cekam tetapi tidak mempunyai penjepit. Senter dipasang jika melakukan pembobotan benda kerja yang panjang atau pembobot tirus. Penyangga berfungsi sebagai penyangga jika membobot batang silinder yang berdiameter kecil. Pahat bobot biasanya diadakan dalam bentuk pahat yang dapat dimasukkan dalam pemegang pahat dengan sudut sebesar 15 derajat, di mana bentuk pahat bobot ini bermacam-macam tergantung dari pemakaiannya. Contohnya seperti pahat penghalus, pahat pisau, pahat ulir, pahat bor, atau pahat potong. Selanjutnya ada pengerjaan part ragum dengan mesin bobot adalah yang pertama, meletakkan part ragum di dalam alat perekam atau chucks. Yang kedua, melakukan setup mesin sebelum dilakukannya pengerjaan. Yang ketiga, mengarahkan pahat ke part ragum yang akan dikerjakan. Yang keempat, melakukan pemotongan part ragum. Yang kelima, menghitung waktu pemotongan part ragum. Yang keenam, hasil pembobotan selesai dan diinspeksi hasil akhirnya. Outline yang kedua membahas tentang mesin scrap. Mesin scrap adalah jenis khusus dari mesin manufaktur yang menggunakan gerakan linear reciprocating dari alat pemotong satu titik untuk menghasilkan jalur alat linear. Mekanisme pengembalian cepat adalah jenis mekanisme yang menghasilkan gerakan bolak-balik, di mana waktu yang diambil untuk perjalanan dalam satu arah lebih sedikit daripada yang lainnya. Mesin scrap ini digunakan untuk menghasilkan permukaan yang datar atau bidang yang mungkin dalam bidang horizontal, vertikal, ataupun sudut, dan memproduksi kontur cekung atau cembung ataupun kombinasi keduanya. Prinsip kerja mesin scrap ini adalah segala
Jenis pekerjaannya harus dilakukan di atas meja mesin. Alat pemotong titik tunggal yang dipegang dengan benar di tiang pahat dipasang pada ram bolak-balik, di mana gerakan bolak-balik ram diperoleh dengan mekanisme gerak balik cepat. Saat ram membalas, alat memotong bahan selama pukulan ke depan. Selama kembali tidak ada aksi pemotongan dan goresan ini disebut idle stroke. Gerakan maju dan mundur merupakan satu siklus operasi skrap. Bagian-bagian mesin skrap. Rangka merupakan penyangga dari seluruh bagian dalam mesin skrap. Mekanik penjalan. Umumnya, mesin skrap dijalankan oleh motor yang ditempatkan di bagian belakang, lengan dan eretan pahat. Bagian ini merupakan gabungan antara lengan dengan eretan pahat, di mana eretan pahat tersebut diikatkan langsung pada lengan. Bersama-sama melakukan gerak langkah, lengan yang diikat pada alur engkol melaksanakan perubahan gerak dari gerak putar menjadi gerak lurus, yang diteruskan ke pahat melalui eretan pahat dan pemegang pahat, di mana eretan pahat ini juga digunakan untuk mengatur naik turunnya pahat dalam penyayatan. Untuk menyayat bidang-bidang tegak yang bersudut, eretan pahat dapat diatur kedudukannya sesuai dengan sudut yang diinginkan. Meja skrap ini berfungsi untuk menyangga ragum pengikat benda kerja dan juga mempunyai gerak perjalanan vertikal dan gerak perjalanan lintang secara otomatis, dapat mengatur rendahnya benda kerja dan teraturnya penyayatan. Selanjutnya ada proses pengerjaan pat ragum dengan mesin skrap, yaitu yang pertama menjepit benda kerja ke ragum, yang kedua mengatur tuas langkah depan pada mesin skrap, yang ketiga mengatur kecepatan yang digunakan pada mesin skrap, yang keempat mengatur tuas langkah belakang pada mesin skrap, yang kelima mengatur handle otomatis, yang keenam menekan engkol untuk menggerakkan mesin skrap, yang ketujuh mesin bergerak maju mundur, dan yang terakhir proses skrap selesai dan dilakukan inspeksi. Kerja bangku. Teknik kerja bangku adalah teknik dasar yang harus dikuasai oleh seseorang dalam mengerjakan produk karya kayu, di mana pekerja kerja bangku ini penekanannya pada pembuatan benda konstruksi dengan alat tangan dan dilakukan di bangku kerja. Kerja bangku ini meliputi berbagai jenis konstruksi geometris, membuat geometris secara terukur, membuat sambungan dan merakit beberapa komponen dengan bahan papan ataupun balok kayu. Persyaratan kualitas terletak kepada pemahaman seseorang dalam praktek kerja bangku dan pelaksanaannya di tempat kerja, yakni meliputi tingkat keterampilan dasar penguasaan alat tangan, tingkat kesulitan produk yang akan dibuat, serta tingkat kepresisian hasil karya. Untuk memperoleh hasil yang presisi pekerjaan kerja bangku ini biasanya dibantu dengan menggunakan alat-alat semi masinal. Di samping itu untuk mempercepat proses kerja. Selanjutnya ada macam-macam kerja bangku dan fungsinya. Mengikir, kikir terbuat dari baja karbon yang ditempa dan disesuaikan dengan ukuran panjang, bentuk, jenis, dan gigi pemotongnya, di mana fungsi utama dari kikir adalah untuk mengikir ataupun meratakan permukaan benda kerja. Ukuran panjang sebuah kikir yaitu panjang badan ditambah dengan tangkainya. Gergaji ialah sejenis alat yang digunakan untuk memotong sesuatu. Ini dapat digunakan untuk pemotongan benda kerja dan penggergajian alur serta celah-celah di dalam benda kerja, di mana pada saat penuntutan gergaji secara tepat dapat dihasilkan bidang pemotongan yang datar dan licin serta pemotongan yang berukuran tepat dengan bagian bahan yang sedikit. Mesin gerindra, di mana mesin gerindra memiliki kegunaan yang hampir sama dengan kikir, yaitu membuat sebagian permukaan ataupun bagian lain dari suatu benda kerja, tetapi gerindra hanya bergerak dengan gerak melingkar. Proses pengerjaan pat ragum dengan kikir, yang pertama menyiapkan pat ragum, yang kedua menggosokkan pat ragum dengan besi, yang ketiga proses selesai dan dilakukan inspeksi pat ragum. Proses pengerjaan pat ragum dengan mesin gerindra, yang pertama menghidupkan mesin gerindra, yang kedua meletakkan pat ragum dan mengatur posisi gerindra, yang ketiga proses penghalusan pat ragum dengan gerindra, dan yang terakhir proses selesai dan dilakukan inspeksi kehalusan pat ragum. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf